Pemirsa, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda dan mahasiswa berkumpul dalam satu komitmen deklarasi peletakan senjata tajam di Pendopo Agung Bangkalan pada Jumat 13 Desember 2024. Beberapa jenis senjata tajam mulai dari celurit dan pisau ditanggalkan sebagai simbol penghentian konflik dan kekerasan, meninggalkan kebiasaan membawa sajam dan mengecam dengan tegas kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura untuk Anda. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan Ahmad Faisal Edo. Rekan Justina di studio dan Tribunner, selamat siang. Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya bersama Pemkab dan Polres Bangkalan menggelar seminar nasional bertajuk Peran Kepolisian, Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan dalam menciptakan budaya penyelesaian dendam akibat carok berdasarkan nilai-nilai adab Madura di Pendopo Agung Bangkalan pada Jumat 13 Desember 2024 kemarin. Kesempatan tersebut menghadirkan beberapa narasumber mulai dari Wakil Menteri Hukum Prof. Edi O.S. Hiaris, Rektor Unitomo Profesor Dr. Siti Marudia, Komisi 7 DPR RI Dr. Erik Gumawan, Tokoh Budayawan Jatim Desawahu Indon, Ketua PCNU dan MUI Bangkalan Ki Haji Makti Nasir, Ketua Bupati Bangkalan Profesor Dr. Dr. RM Arif Mulia Edi MSI, hingga Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Subianto Ali SE. Di hadapan para pemangku kebijakan itu, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda dan mahasiswa berkumpul dalam satu komitmen deklarasi peletakan senjata tajam. Beberapa jenis senjata tajam mulai dari celurit dan pisau ditanggalkan sebagai simbol penghentian konflik dan kekerasan, meninggalkan kebiasaan membawa senjata tajam dan mengecam dengan tegas tindak kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Tribuners, Wakapolres Bangkalan Kompol Andi Febrianto Ali dalam paparannya mengungkapkan kekerasan yang umumnya disebut carok adalah murni warisan dari masa penjajahan Belanda. Pernyataan Andi menyeret para undangan kepada istilah di masa penjajahan Belanda, yakni DPD Empera, atau politik pecah belah atau politik adu domba. Strategi itu dianggap Belanda yang paling ampuh untuk menghadapi perlawanan dari penguasa atau raja-raja lokal Nusantara. Usulan-usulan berkaitan dengan upaya menuntut kekerasan menggunakan senjata tajam hingga pembentukan Dewan Adat Madura juga mengemuka dalam seminar nasional tersebut. Meski masih sebatas usulan, namun pembentukan Dewan Adat Madura menjadi perhatian wamen hukum. Profesor Edi O.S. Haryat, menurutnya hal itu menjadi langkah awal yang baik bagaimana komitmen bersama dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mengakhiri kekerasan carok yang menjelaskan perkembangan hukum pidana di masa mendatang, salah satunya menggunakan pendekatan yang melibatkan peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena itu, Prof. Edi meminta masyarakat untuk sering melakukan dialog, melakukan berbagai macam kegiatan yang kemudian menanamkan nilai-nilai budaya luhur, nilai-nilai agama kepada seluruh masyarakat. Prof. Edi menjelaskan, Kanwil Kementerian Hukum tingkat provinsi memiliki divisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan mendampingi dan membantu perangkat daerah untuk merumuskan berbagai kebijakan di dalam peraturan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat setempat. Sementara Rektor Unitomo Profesor Dr. Siti Marwiyah mengungkapkan usulan terbentuknya Dewan Adat Madura masih harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret oleh Pemkab dan Forkopimda Bangkalan untuk merumuskan dengan para tokoh asosiasi kepala desa. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk bisa mengetahui efektif atau tidak pembentukan Dewan Adat, yang menambahkan respon masyarakat yang tergambar dalam seminar nasional itu sesungguhnya masyarakat Bangkalan tidak suka dengan tindak kekerasan yang kemudian berujung terjadinya pembunuhan. Demikian rekan Cina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Madura atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkait. Ini dari tahap awal menjadi fondasi untuk kita bergerak lebih baik lagi. Kami akan apresiasi lagi dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama. Nanti didampingi oleh tokoh bagaimana frame-nya, bagaimana bentuknya yang kira-kira bisa menjadi suatu kearifan lokal baru bagi masyarakat Bangkalan atau Madura. Jadi
Kalau saya berpendapat secara pribadi, hukum adat di Madura itu kalau dari sisi etika itu ada bahasa slogan Madura bupa bebu buruk rado. Untuk urusan tauhid itu illallah kenal satu sapo iman pada Allah. Itu kalau dijalankan, taruh insya Allah tidak akan jadi budaya. Respon masyarakat sesungguhnya masyarakat banyak tidak suka dengan kekerasan, tidak menginginkan dakwah kekerasan dengan dan muncul pada pemerintah, mereka tidak inginkan. Dan insya Allah menurut saya kalau kemudian Pak PJ harus begitu dan bergerak, insya Allah bisa diadopsi. Tadi kan saya sudah menjelaskan banyak hal. Kalau bertanya soal efektif atau tidak, saya kira ini langkah awal. Dan insya Allah tadi sudah ada berbagai komitmen dari tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengakhiri kekerasan secara ini. Dan tentunya saya kira dengan niat baik itu, langkah-langkah kita ke depan akan berguna. Sekian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.